Dalam video yang saya buat ini, saya akan bahas tentang term berdasarkan konotasi dan term berdasarkan denotasi. Term berdasarkan konotasi itu terbagi menjadi dua, yaitu konkret dan abstrak. Untuk yang pertama yaitu term konkret. Term konkret itu berada di lingkungan hakikat, yakni bisa dilihat secara realistis ya. Contohnya adalah air kotor. Nah, airnya itu adalah subjek, kotornya adalah sifatnya, dan air kotor ini terlihat. Jadi secara hakikat realistis terlihat. Nah, kalau term yang kedua yaitu term abstrak. Term abstrak itu berada di lingkungan sifat, seperti contohnya adalah kekotoran-kekotoran ini tidak ada subjeknya ya. Yang kedua yakni term berdasarkan denotasi ya. Denotasi itu kebagi menjadi term umum dan term khusus. Term umum ini terbagi menjadi universal. Universal. Yang kedua adalah kolektif. Dan yang khusus terbagi menjadi partikular dan singular. Untuk contoh yang universal, contohnya adalah kemerdekaan. Nah, untuk kemerdekaan ini kan masih sifatnya umum, tidak terbatas pada ruang dan waktu. Jadi bisa aja kemerdekaan seluruh dunia, kemerdekaan di negara Afrika, kemerdekaan di Indonesia. Nah, kalau yang kolektif itu menuju pada satu kelompok saja, tapi banyak gitu. Contoh adalah suku Sunda. Nah, suku Sunda kan menuju pada satu suku, yaitu suku Sunda gitu. Nah, yang universal, yang kemerdekaan, kalau tambahkan kemerdekaan Indonesia, itu menjadi umum kolektif karena menuju ke Indonesia saja yang dibahasnya. Nah, untuk yang denotasi khusus itu ada partikular dan singular. Kalau yang partikular itu adalah sebagian atau beberapa. Jadi misalkan beberapa suku Sunda atau beberapa mahasiswa, beberapa siswa, sebagian suku Jawa seperti itu ya. Kalau yang singular itu menuju pada satu saja atau individu, contohnya seperti Presiden Soeharto misalnya. Baik, untuk yang kedua yaitu penjelasan tentang logical fallacy atau sesat pikir. Sesat pikir ini terbagi menjadi 3 jenis, yaitu sesat pikir formal, sesat pikir verbal, dan sesat pikir material. Sesat pikir formal berdasarkan bentuknya, seperti contoh dalam pengetahuan ya. Pengetahuan itu rumusnya adalah P atau Q, ternyata P maka Q. Seperti contoh, kasus penyakit yang menjangkiti masyarakat karena virus atau kuman, dan ternyata karena virus, maka bukan karena kuman. Nah, itu kan termasuk sesat pikir dalam bentuk, karena belum tentu bukan karena kuman juga. Terus yang kedua adalah sesat pikir verbal. Sesat pikir verbal itu berdasarkan kata-kata. Kata-kata ini memiliki makna ganda atau kebermakna gandaan. Seperti contohnya adalah jantung. Semua manusia memiliki jantung. Jakarta adalah jantung Indonesia. Maka Jakarta adalah manusia. Itu termasuk pada sesat pikir verbal karena jantung dalam konteks Jakarta ini adalah pusat kota atau ibu kota dari Indonesia. Bukan berarti jantung yang bermakna organ tubuh yang memompa darah dalam makhluk hidup. Yang ketiga adalah sesat pikir material, yakni kesalahpahaman dalam membuat kesimpulan karena melihat sesuatu yang khusus lalu digeneralisir atau dibuat umum. Nah, kesalahannya itu dalam isinya, seperti contoh, karena banyak melihat orang datang ke kafe itu bersuah foto, maka menyimpulkan semua orang yang datang ke kafe itu adalah bersuah foto. Menurut saya pribadi, cara agar terhindar dari sesat pikir atau logical fallacy, yang pertama kita harus memahami konteks pernyataan atau argumen lawan atau pernyataan yang kita buat sendiri. Yang kedua, melakukan verifikasi data, alasan atau bukti, apakah benar atau tidak. Yang ketiga, melakukan validasi apakah pernyataan atau argumen yang kita buat ini sudah sesuai atau tidak dengan kaidah berpikir logis.